Assalamualaikum Sobat CS, semoga tetap waras dan bahagia ya. Oke, hari ini aku mau bahas tentang histori penyakitku dari tahun 2015 sampai 2021. Berarti selama 6 tahun ini. Kira-kira treatment apa aja yang udah aku lakuin dan seperti apa yang udah dijalani selama 6 tahun ini. Oke, diawali dari check up, terus setelah itu tervonis atau terdiagnosa itu di tahun 2015. Di situ juga berarti langsung serangkaian treatment seperti biopsi, pengambilan jaringan untuk sampel, terus mastektomi atau pengangkatan payudara. Itu di tahun 2015 juga. Setelah itu dilanjut dengan kemoterapi season 1. Kenapa dikasih season? Karena ternyata yang awalnya aku pikir nggak kemoterapi, ternyata malah dikasih kemoterapi. Yang awalnya mikirnya kemoterapi paling cuman ya 1 season ini, ternyata ada beberapa season selanjutnya gitu. Makanya aku kasih season. Jadi kemoterapi season 1 selama 6 kali. 6 kali itu siklusnya per 3 minggu sekali. Jadi masih di tahun 2015 sampai 2016 awal sepertinya. Setelah kemo season 1 ini dilanjutkan dengan treatment, yaitu terapi hormonal. Lebih kepada aku diberikan treatment yang dia fungsinya adalah mensupresi fungsi ovariumku. Agar apa? Agar si estrogen ini ditekan untuk produksinya gitu, karena memang dari hasil IHK atau imunohistokimia dari hasil labnya, tipe kankerku itu adalah triple positif. Triple positif itu berarti hormonal, estrogen dan progesteronnya positif, plus HER2-nya itu dia juga positif. Sehingga di awal-awal memang terapi yang diberikan kepadaku itu semuanya mengarah ke bagaimana mengendalikan dan mengontrol si hormon ini. Makanya setelah kemo aku dikasih terapi atau treatment yang dia fungsinya adalah menekan si fungsi ovarium agar estrogennya tidak diproduksi, atau mungkin bahasa gampangnya adalah saat setelah kemo itu aku dibikin menopause dini. Jadi kebayang ya teman-teman, masih usia 28 tahun gitu kan udah langsung dimenopauskan gitu. Dan itu menopausnya dalam arti yang sebenarnya, benar-benar nggak mens, dan benar-benar ciri-cirinya itu seperti orang yang menopause yang di usia 50 tahunan gitu. Itu aku dikasih treatment selama 24 kali, dan itu siklusnya dilaksanakan per 1 bulan. Jadi selama 2 tahun aku diberikan treatment tersebut. Nah, di saat treatment ini selesai, kan tadi dimenopauskan ya, berarti kan sebenarnya treatment itu sudah mengontrol si estrogenku. Kan memang aku ada tipe di hormonal gitu kan. Mikirnya kan ya harusnya udah aman ya gitu, karena kan si estrogennya udah dikontrol gitu. Tapi ternyata pas banget selesai si terapi hormonal ini atau treatment menopause dini ini udah aku lewati gitu, ternyata muncul lagi di tahun 2017 itu dia ada lagi di kelenjar getah bening yang ada di aksila. Aksila itu ketek di ketiak. Jadi di ketiak itu ternyata berasa aja. Makanya kalau kita kanker payudara nih harus sering-sering meraba area situ, hanya di area yang memang bekas operasinya atau mungkin di area sekitar situ. Jadi di ketiak pun itu termasuk. Dan ternyata di 2017 itu aku berasa ada benjolan lagi, dan segera aku konsultasikan ke dokter. Ternyata memang di situ ada metastasis. Metastasis itu penyebaran kanker ke kelenjar getah bening gitu. Jadi memang kanker utamanya atau kanker primernya itu ada di payudara. Nah, terus kanker sekundernya atau penyebarannya itu sampai ke kelenjar getah bening. Saat itu juga dokter memberikan treatment untuk aku operasi lagi di 2017 itu. Operasi lagi untuk mengambil si kelenjar getah bening ini.
kelenjar getah beningku saat itu yang diambil 3 pieces, dan ternyata tiga-tiganya juga ada si kankernya gitu. Jadi pas setelah operasi kan dicek lab, dan ternyata tiga-tiganya positif bahwa itu metastasis kanker dari payudara. Terus setelah itu dikasih sama dokter treatment lagi untuk kemo season kedua. Jadi kemo season pertama di 2015, kemo season kedua di 2017. Di 2017 dapat 6 kali lagi dengan siklus per 3 minggu sekali. Jadi ada kemo season 1, ada kemo season 2 yang itu beda jeda waktunya 2 tahun gitu. Nah, setelah itu aku diberikan obat terapi hormonal yang dia oral, jadi diminum. Kata dokternya sih planningnya ini dikasih selama 10 tahun. Saat itu sih kaget ya, hah 10 tahun gitu, ini obat ini harus diminum setiap hari. Jadi obat yang diberikan ke aku tuh dia kandungannya itu adalah si biasanya disebutnya tamoxifen. Nah ini diberikan yang diplanningkan atau direncanakan akan diberikan selama 10 tahun. Kaget sih gitu, tapi kata dokter bagus dong berarti gitu, minimal 10 tahun yang akan datang aku masih ada. Sebenarnya mak jelek ya Allah gitu. Bersyukur nggak bersyukur sih, tapi harus bersyukur. Oh iya bener ya, jadi minimal itu bikin merubah pola pikirku bahwa ya udah sih minum obat ini tiap hari. Kalaupun misal 10 tahun, plan pertama ya 10 tahun ini bisa terlewati, kan berarti minimal aku masih bisa bertahan selama 10 tahun. Ya Allah, semoga lebih panjang umur dan lebih bisa bermanfaat. Oke, nah terus udahlah ya, dikiranya udahlah selesai badainya gitu kan, ini tinggal minum obat aja nih tiap hari selama 10 tahun gitu ya, berharap selesai gitu. Tapi ternyata di 2019 akhir aku merasa ada yang nggak normal di tulang belakangku, berasa sakit. Konsul setiap hari, bukan setiap hari, setiap bulan tuh ke dokter untuk konsul, untuk diresepkan obat juga. Jadi selama selang itu, jadi dari 2015 sampai 2021 tuh memang nggak ada jeda waktu untuk tidak ke dokter, selalu ke dokter gitu. Bahkan di saat terapi hormonal tadi itu memang aku juga harus ke dokter setiap bulan gitu. Selain untuk mengambil obat juga untuk cek, ada yang evaluasi per 6 bulan sekali dan evaluasi tahunan juga gitu. Nah, di 2019 akhir, punggungku berasa nggak enak, dicek sama dokter, pas saat itu ada, bukan salah diagnosa sih, tapi lebih kepada, jadi di 2019 itu, pas disuruh ngecek, ternyata terlihatnya tidak apa-apa gitu kan, tapi ternyata pas lagi 2020 awal, bulan Januari, ngerasa kok ini punggungku nggak berkurang ya sakitnya gitu. Dikasih obat pereda nyeri, tapi di saat minum obat pereda nyeri hilang, tapi kalau pas lagi nggak minum sakit gitu. Makanya di awal 2020 itu sampaikan lagi ke dokter bahwa kayaknya ada yang nggak beres gitu, karena masih berasa, dan ternyata memang hasilnya itu ada metastasis atau metastase atau penyebaran ke tulang belakang di 2020. Sudahlah, karena memang ada penyebaran di tulang, sama dokternya dirujuk ke rumah sakit yang memang di situ ada alat radiasinya. Jadi aku dirujuk ke rumah sakit tipe A gitu kan, di sana untuk melakukan radiasi, dan di sana diberikan radiasi 10 kali gitu. Terus selain itu juga dikasih obat, nyebutnya ya, kita familiarnya bilangnya kemo tulang, padahal itu sebenarnya bukan kemo, itu adalah vitamin untuk memperkuat tulang kita, karena memang di saat kita sudah ada metastase ke tulang, massa tulang kita itu akan sangat rapuh, jadi memang harus ada support dari luar, yaitu berupa obat. Nah, si obat ini nih yang dikasih ke aku itu 12 kali seharusnya gitu kan, dan itu siklusnya per
1 bulan 1 kali, berarti selama 1 tahun. Tapi memang karena pending kemarin ada si pandemi yang awal-awal kan 2020 itu, aku radiasi aja di Maret gitu kan, dan itu pas banget abis itu lockdown, dan dulu sangat mengerikan sekali si COVID ini sehingga kita bener-bener nggak kemana-mana gitu. Jadi selama 6 bulan ke pending. Terus setelah itu ternyata balik lagi, ya memang dilanjutkan lagi si infus untuk si tulangku ini gitu. Dan itu pun ke pending juga karena memang aku harus melakukan kemoterapi season ketiga. Jadi tadi kan season pertama, season kedua, season ketiga. Season ketiga ini sebenarnya kemoterapi yang untuk si HER2 positifku. Jadi terapi target. Aku dikasih 8 kali. Dan 8 kali ini 6 kalinya itu 2 obat dicampur dengan obat kemoterapi, dan 2 kalinya memang hanya si terapi target ini. Jadi season ketiga ini memang 8 kali dengan siklus yang sama per 3 minggu sekali. Jadi setelah kemo ini selesai, ya dilanjut dengan si terapi hormonal plus dengan si tadi yang obat untuk tulangku. Jadi sampai saat ini yang masih aku treatment yang masih aku jalani itu adalah minum si obat hormonal plus dengan terapi untuk tulang. Nah, si obat hormonal ini sebenarnya pas lagi aku metas ke tulang itu juga sempat dihentikan. Kan dia sebenarnya kalau si obat hormonal ini dia kan memang fungsinya itu untuk sama, jadi mengurangi si estrogen kita juga gitu kan. Tapi masalahnya adalah berarti kan memang dari 2015 sampai 2020 tuh aku udah gak menstruasi. Nah ternyata pas lagi aku radiasi tulang itu aku menstruasi lagi. Jadi pas lagi metas ke tulang itu aku diganti obatnya ke obat yang masuk ke golongan inhibitor aromatase. Itu sebenarnya adalah obat-obat untuk orang yang sudah menopause dan juga untuk orang yang dia belum menopause tapi sudah melaksanakan operasi pengangkatan ovarium gitu. Biasanya dikasih obat itu yang di dalamnya mengandung letrozole. Nah pas lagi aku minum ini, karena memang mungkin pertimbangan dokternya adalah aku udah gak mens gitu, jadi makanya dikasih obat ini. Tapi ternyata pas lagi aku minum obat ini selama 6 bulan itu ternyata aku mens. Pas lagi mens ya udahlah dikasih si dibalikin lagi ke si tamoxifen ini sampai sekarang. Tapi masalahnya sekarang juga udah minum tamoxifen tetap aja. Aku baru kemarin nih, pas kemarin minum tamoxifen kan sempat berhenti, apalagi ketambahan sama kemo kemo season ketiga itu berhenti. Tapi sekarang ini udah minum tamoxifen juga, tapi ternyata pas lagi bulan kemarin tuh aku juga menstruasi lagi, dan ini belum ketemu sama dokter karena bulan kemarin aku sempat positif COVID, makanya belum balik lagi ke dokter, dan rencananya akhir bulan ini akan ke dokter. Jadi nggak tahu tuh nanti sama dokter akan diberikan treatment apa lagi. Karena sebenarnya kalau misal kita menstruasi itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu adalah kita sudah kembali normal lagi. Padahal aku masih minum si tamoxifen ini yang obat hormonal ini, kita sudah kembali normal lagi, berarti kita badannya sudah recover. Apalagi juga kemarin pas lagi abis kemo season ketiga, sebelum kemo kan ada pemeriksaan sebelumnya ya, itu ternyata ditemukan kista di ovariumku yang sebelah kiri, dan itu besar, sudah 6 cm gitu. Tapi pas lagi selesai si kemo season ketiga ini, alhamdulillah si kista itu hilang. Nah, kalau sekarang aku menstruasi, berarti kan ada 2 indikator tuh. Yang pertama adalah aku recover, badanku udah recover, udah mulai oke lagi, karena memang sudah mulai normal lagi. Atau, karena memang tipe kankerku adalah hormonal, berarti kemungkinan untuk menunda operasi pengangkatan ovariumku sudah tidak bisa ditunda lagi gitu. Harus gerak cepat. Jadi, ya
belum tahu sih, karena memang belum ketemu sama dokternya, dan akhir bulan ini niatnya mau ketemu sama dokter. Semoga hasilnya oke. Tapi kalau nggak oke ya berarti siap-siap buat operasi keempat, yaitu pengangkatan ovaria. Gitu. Nah, kalau tadi kan yang diceritakan lumayan panjang banget ya. Sebenarnya sih nggak inget semuanya ya teman-teman gitu. Makanya aku itu bikin selain notes, selain ditulis gitu kan, aku tuh bikin kayak gini. Jadi aku mau ngasih tahu. Nanti kayaknya aku akan screenshot dan aku taruh di samping gitu kan. Bentuknya kayak gimana. Jadi aku memang bikin model kayak gini nih. Jadi ini adalah ringkasan dari semua treatment yang udah dilewatin gitu kan. Jadi 2 slide. Jadi dari 2015 sampai 2021 ini tuh jadi 2 slide. Ini slide pertama dan ini belum selesai, masih dilanjut ke slide selanjutnya. Itu adalah ringkasan treatment yang udah aku lewatin gitu. Jadi teman-teman bisa banget tuh bikin yang kayak gitu, karena apa ya, perjalanan kanker tuh biasanya panjang gitu kan, dan memang kita harus punya catatannya gitu untuk memudahkan kita sih pastinya gitu. Jadi kalau misal, kalaupun tidak dipakai buat sharing, minimal itu adalah bisa dipakai buat kalau pas lagi kita drop nih, ya yang mendampingi kita itu bisa pakai patokan ini gitu, bisa pakai patokan ini untuk bisa disampaikan ke dokternya gitu. Jadi selain kalau notes, kalau misal teman-teman punya notes juga nggak masalah, atau mungkin di HP itu juga silahkan membuat, atau mungkin bisa juga menyeken segala hal hasil, entah itu patologi anatomi atau hasil imunohistokimia atau mungkin hasil evaluasi dan sebagainya. Itu silahkan banget sih kalau mau di scan gitu kan. Jadi kalaupun nanti suatu saat butuh, itu sangat memudahkan banget gitu. Jadi apapun caranya, intinya rangkuman dari apa yang sudah kita lewatin itu kita harus punya. Dan kalau bisa rinci gitu. Kalau aku kan mungkin tidak bisa rinci ya, apalagi treatment yang awal yang memang aku di masa tidak peduli gitu. Jadi itu benar-benar nggak rinci. Bahkan ini bulan apa sih gitu, itu tuh kalau misal aku nggak punya filenya ya aku nggak tahu itu di bulan apa. Tapi bisanya paling di tahun ini nih, tahun ini yang awal atau tahun ini yang akhir gitu. Kalau buat teman-teman kan, kalau misal itu sudah dipersiapkan dari awal kan lebih mudah ya pastinya gitu. Jadi silakan untuk diresum, silakan untuk dicatat, silakan untuk menggunakan apapun lah toolsnya gitu. Itu yang penting memudahkan dan kita punya rekam medis pribadi gitu. Kalau yang di rumah sakit kan memang itu dipegang sama dokter ya, tapi bisa jadi kan kita tidak di satu rumah sakit gitu. Seperti saya kan, saya di 3 rumah sakit gitu. Jadi histori yang awal hilang karena memang rumah sakitnya sekarang juga tutup gitu, nggak bisa dikejar, nggak bisa nyari rekam medis yang awal, dan ya sudah, itu bener-bener make inget-inget dulu bulan apa, dulu tahun berapa, yang kayak gitu. Kalau yang sekarang sih mungkin sudah lebih tertata dan terarsipkan gitu ya. Bahkan aku beneran bikin resume juga di PowerPoint gitu untuk lebih memudahkanku. Gitu. Jadi teman-teman silakan untuk menggunakan caranya masing-masing, menggunakan tools senyaman teman-teman gitu. Yang penting kita punya resume dari semua treatment yang sudah kita lewati. Gitu ya. Oke. Jadi selama 6 tahun ini yang sudah dilewati adalah 3 kali operasi, terus terapi hormonal yang dia tadi dimenopauskan dini selama 2 tahun, terus sudah metas ke kelenjar getah bening, sudah metas atau menyebar ke tulang belakang, terus radiasinya juga sudah 10 kali, terus terapi yang nyampe aku kasih seasonnya, yang nyampe season 1, season 2, season 3 itu berarti jumlahnya 20 kali. Jadi aku sudah melewati kemo selama 20 kali dengan dibagi menjadi 3 season tersebut gitu. Jadi ya sebenarnya 6 tahun ini benar-benar rumah sakit sudah menjadi rumah kedua gitu, dan teman-teman di sana ya sudah kayak saudara banget
Jadi kalau pas lagi kita nggak bisa ketemu ya kangen-kangenan, udah kayak anak sekolah kan 6 tahun berarti SD ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu kan. Jadi ya punya saudara banyak sih gitu sekarang. Jadi ya bersyukur aja sih dengan kondisi ini. Alhamdulillah hingga saat ini, hingga detik ini ya masih bisa sharing sama teman-teman, berarti kan itu indikasi yang sangat bagus banget. Jadi tetap harus bersyukur. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi itu adalah ringkasan dari segala treatment yang sudah aku lewati selama 6 tahun ini. Mohon doanya. Mohon doanya semoga aku bisa tetap waras, tetap kuat, dan semoga sel kanker ini terkontrol di tubuhku dengan baik. Sehingga ya minimal kondisiku walaupun udah kayak orang digebukin, udah kayak orang di kemo 20 kali, kebayang lah rasanya seperti apa gitu. Bahkan si vena ini yang memang dia kemo itu adalah harus dilewatkan dari sini, di infus ini sudah tidak bisa ditemukan lagi gitu. Tapi ya sudahlah gitu. Karena memang masih ada titik buat kita bersyukur sih gitu. Minimal saat ini aku masih bisa nyengir di depan kamera gitu kan, bisa saat ini bisa sharing sama teman-teman itu udah jadi berkah tersendiri buat kita. Oke, tetap waras, tetap bahagia, tetap sehat. Terima kasih sekali. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.